Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub, pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tersenyum sendiri. Lalu sahabat pun bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasul?" "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang yang terbuat dari rahang unta dan tidak mempunyai umat dan pengikut satupun. Nabi itu adalah Sam'un al-Ghazi. Ia berasal dari Bani Israel yang kemudian diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Dikisahkan bahwa Nabi Sam'un memiliki rambut yang panjang sampai ke tanah. Pekerjaannya selalu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu penyembahan terhadap berhala sedang menjadi-jadi, maka diberilah Nabi Sam'un kekuatan yang besar dalam dirinya, yang seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu memudahkan ia dalam melaksanakan dakwahnya. Tapi pada kenyataannya tak ada satupun manusia pada zaman itu yang mau mengikutinya. Mukjizat yang Allah berikan kepadanya sama dengan mukjizat Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi, merobohkan tembok. Jadi sungguh dahsyat kekuatan yang Allah berikan padanya. Sementara pada zaman itu Bani Israel, orang-orang Romawi tidak terpengaruh terhadap orang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja. Dan yang dapat mempengaruhi mereka adalah harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Sam'un tidak memiliki pengikutnya. Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Sam'un. Raja beserta petinggi lainnya sepakat bahwa jangan melawan Sam'un dengan kekuatan, karena sudah pasti kalah. Akhirnya mereka membuat sebuah ide untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Sam'un hidup dengan keadaan lemah akan diberi uang dan emas. Pada akhirnya sayembara tersebut tidak memberikan hasil. Akhirnya raja mencari sebuah ide lagi. Raja pun mendapatkan ide melalui istrinya. Istrinya lantas dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. Raja bertanya, "Kamu sayang kepada suamimu?" "Sayang Raja," kata istrinya. "Kamu tahu suamimu telah membuat kami takut." "Tahu Raja." "Aku ada tawaran. Jika kamu bisa mengetahui kelemahan suamimu dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan, emas, permata." "Baik Raja," jawab istri Sam'un. Lalu diberikanlah sebuah tali pengikat yang kuat. Pada malam pertama, istri Sam'un melihat Nabi Sam'un sedang sholat, yang telah diisyaratkan kepadanya dengan lama sampai mengantuk sehingga tidak jadi mengikat suaminya. Pada hari kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Sam'un. Saat Nabi Sam'un terbangun, dia heran dan bertanya, "Apakah engkau yang mengikat aku, istriku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, suamiku." Namun itu tidak membuahkan hasil, dan keesokan harinya diikat kembali dengan tali yang lebih kuat. Namun tidak berhasil juga. Akhirnya istri Nabi Sam'un merayunya dan bertanya, "Apa yang membuatmu lemah?" Karena sayangnya Nabi Sam'un kepada istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada istrinya, bahwa kelemahannya jika ia diikat dengan rambutnya. Keesokan harinya Nabi Sam'un diikat dengan 4 helai rambutnya, dan ternyata benar Nabi Sam'un tidak bisa melepaskan ikatan itu. Lalu ia melapor kepada raja. Akhirnya Nabi Sam'un diikat di tiang dan disiksa secara perlahan dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangan dan kakinya. Lalu malaikat Jibril turun memberi pertanyaan kepada Nabi Sam'un, "Apa yang engkau minta, wahai Nabiullah?" Lalu Nabi Sam'un menjawab, "Saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya, dan meminta kekuatannya itu dikembalikan." Seketika setelah kekuatannya kembali, hancurlah tiang istana dan reruntuhannya menjatuhi masyarakat, raja dan istrinya, sehingga meninggal semua. Lalu dikembalikan kedua tangan dan kakinya, mulut dan telinganya, dan Nabi Sam'un bersumpah akan memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti.
Wahai Rasul, sungguh besar ganjaran Nabi Sam'un. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya ia beribadah, siangnya berpuasa dan berjihad. Sedang kami yang lemah tidak mampu melaksanakan ibadah itu. Lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar, yang artinya, sungguh kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dengan izin Tuhannya, dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar ini, karena malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, maka kamu mendapatkan lebih dari Nabi Sam'un Al-Ghazi. Inilah kisah perjalanan Nabi Sam'un Al-Ghazi yang begitu penuh perjuangan dan amanah dalam menjalankan risalah yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.